Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Mulyati. Di sini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 2022. Nomor peserta PPG 2015029464438. Saya bertempat di SMK 45 Lembang di LPTK Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan pada tahun 2022 yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022. Untuk lebih jelasnya, saya akan menampilkan video pembelajaran di kelas. Atas kesempatan dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu dipimpin oleh KM Awawan. Sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa saja yang tidak masuk? Yang tidak masuk ada Yayan ya, Yayan tidak masuk. Yayan Alpa, siapa lagi? Fikri sakit, Sandy izin. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Semangat? Semangat. Nah, kita tepuk semangat dulu biar lebih semangat lagi belajarnya. Masih ingat ya tepuk semangat? Ya. Tepuk semangat. 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 Yeay. Ya, masih ada yang diam aja. Ulangi satu kali lagi. Tepuk semangat. 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 Yeay. Baik, hebat. Nah, semangatnya sudah bagus tadi ya. Sekarang kita siapkan dulu kelasnya. Apakah sudah rapi tempat duduknya ATT? Rapi, Bu. Tidak ada sampah? Tidak, baik, silahkan. Terima kasih kalau sudah rapi. Pakaiannya rapihkan dulu. Sudah. Nah, kondisi kelasnya sudah rapi, pakaian sudah rapi, biar AA dan Teteh lebih semangat menerima pembelajaran ya. Untuk sebelum ke pembelajaran, Ibu termotivasi dari guru BPBK ya, untuk melatih konsentrasi. Nah, jari tengah AA dan Teteh silahkan disatukan di atas kepala tanpa melihat. Mana dulu jari tengahnya mana? Jari tengah. Jari tengah. Ya, kita mulai sama-sama 1, 2, 3. Coba. Berhasil? Langsung. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Langsung. Berhasil lagi. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Ya, baik. Ada yang langsung konsentrasinya bagus. Ada yang masih ingat ke tadi istirahat, ingat jajanan ya. Masih ingat jajanan, jadi masih sulit konsentrasi. Baik, sambil pembelajaran dimulai nanti konsentrasi dan semangatnya lebih semangat lagi ya, lebih baik lagi. Nah, kabar dan Teteh hari ini sehat? Sehat. Tidak ada yang sedih ya? Tidak ada. Alhamdulillah sehat, ceria, apalagi sudah istirahat ya.
Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, hari ini kita akan menganalisis unsur apa? Akan menganalisis struktur dari teks editorial. Minggu lalu AA dan Teteh sudah belajar tentang apa? Surat lamaran. Terus lanjut ke materi apa? Teks apa? Novel, ya, cerita sejarah. Nah, hari ini AA dan Teteh akan menganalisis struktur teks editorial. Nanti di pembelajaran kita akan mengidentifikasi opini dari teks editorial dan akan menganalisis atau menelaah struktur dari teks editorial. Tujuannya untuk apa? Di sini Ibu menggunakan model pembelajaran problem based learning agar kalian aktif dalam pembelajaran. Nah, melalui problem based learning, peserta didik mampu menjelaskan struktur dari teks editorial itu apa. Nah, selama pembelajaran dengan baik. Yang kedua, melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat mengidentifikasi opini dari teks editorial selama pembelajaran dengan tepat. Yang ketiga, tujuannya yaitu dengan model pembelajaran project based learning, peserta didik menelaah struktur dari teks editorial. Kesepakatan untuk hari ini AA dan Teteh selama pembelajaran Ibu harapkan AA dan Teteh menggunakan bahasa yang santun dan harus apa? Tingkah lakunya harus apa? Sopan, baik dengan teman maupun dengan guru, ya. Yang kedua, karena ini pembelajaran bahasa Indonesia, berarti AA dan Teteh harus menggunakan bahasa Indonesia, ya. Kalau di rumah biasanya pakai bahasa Inggris. Nah, karena hari ini pembelajaran bahasa Indonesia di kelasnya pakai bahasa Indonesia, ya. Nah, tidak ada pakai bahasa daerah juga, tidak pakai bahasa Sunda karena sedang tidak belajar bahasa Sunda. Sepakat ya? Sepakat. Tadi selama perjalanan atau dari rumah ada informasi apa atau dapat berita apa hari ini? Ketika tadi bangun tidur, saya dapat berita apa ya? Ada berita bahagia, ada berita sedih mungkin ya. Sedih, ada yang dapat berita sedih? Kenapa Teh? Berita sedihnya apa? Dapat informasi apa? Mama lagi sakit. Informasinya mama lagi sakit jadi sedih. Coba kalau misalkan dapat informasi ada mamahnya teman yang lagi sakit, kira-kira opininya apa ya? Ada yang bisa memberikan opini? Biar tidak sakit harus bagaimana? Jaga kesehatan, makan yang sehat, jaga kebersihan, terus harus olahraga. Perlukah kita menengok? Perlu. Silahkan nanti ada mamah teman kita yang sakit, kita tengok sama-sama ya. Terus ada yang dapat informasi apa lagi? Ada yang bahagia? Tadi sempat macet di jalan. Nah, kemacetan di jalan itu penyebabnya apa ya, ATT kira-kira? Padatnya kendaraan. Gimana parkir sembarangan ya, banyak yang parkir sembarangan. Nah, baik. Tadi AA dan Teteh telah Ibu tanya tentang berita apa ya yang didapat selama AA dan Teteh menuju perjalanan ke sekolah atau informasi yang AA dan Teteh dapat di hari ini. Nah, ini berkaitan dengan teks editorial. Silahkan. Nah, silahkan dilihat di depan. Di sini ada gambar apa? Banjir, solokan. Di solokannya banyak apa? Sampah. Coba kira-kira ini penyebabnya apa? Penyebabnya buang sampah sembarangan. Ada lagi? Kurangnya lahan saluran air menjadi kecil. Nah, saluran airnya jadi kecil, biasanya mepet dengan apa itu pemukiman ya, ada pemukiman di sana. Nah, solusinya apa? Harus buang sampah pada tempatnya. Ada lagi? Saling membersihkan
rajin membersihkan selokan ya, saling menyadari ya akan kesehatan lingkungannya. Kalau ada yang buang sampah sembarangan, kalaupun tidak tahu orangnya siapa, kita ambil, kita bersihkan sama-sama. Nah ini beritanya ini lagi hangat ini. Apa? Kerusuhan. Penyebabnya apa sih menurut Aa dan Teteh? Karena kesalahpahaman. Terus? Tidak bisa menerima kekalahan. Ada lagi? Ada provokator. Gimana lagi? Saling menyakiti. Ya, jadi saling menyakiti ya, tidak mau terima ya. Nah, apakah ini perlu terjadi ya dan Teteh? Tidak. Tidak ya, tidak perlu terjadi. Harus bagaimana? Coba opininya apa? Biar tidak terjadi seperti ini. Harus bisa menerima kenyataan. Ya, menerima kenyataan hidup Teh. Ya, terus harus apa? Kedewasaan supporter. Harus apa namanya? Harus sportif. Yang namanya perlombaan pasti ada yang menang, ada yang kalah. Ya. Ada yang mau baca? Di sini ada 4 slide tentang teks editorial. Ada yang mau baca? Kita literasi sama-sama. Ada yang mau baca? Ya, Teh. Boleh. Nanti yang kedua siapa? Boleh. Yang ketiga? Yang keempat laki-laki? Awawan. Boleh. Terima kasih. Silakan kita baca sama-sama ya. Kita literasi sama-sama. Kado tahun baru 2014 dari Pertamina. Pertamina mengirim kado tahun baru 2014 yang pahit kepada masyarakat. Menaikkan harga LPG tabung 12 kg lebih dari 50%. Akibatnya sampai di tingkat konsumen harganya menjadi Rp125.000 hingga Rp130.000. Bahkan di lokasi yang relatif jauh dari pangkalan mencapai Rp150.000 sampai Rp200.000. Sungguh kenaikan harga itu merupakan kado yang tidak simpatik, tidak bijak, dan tidak logis. Masyarakat sebagai konsumen menjadi terkaget-kaget karena kenaikan tanpa didahului sosialisasi. Pertamina memutuskan secara sepihak seraya mengiringinya dengan alasan yang terkesan logis, merugi Rp22 triliun selama 6 tahun sebagai dampak kenaikan harga di pasar internasional serta melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Nah, dari teks tadi yang telah kita baca sama-sama, apa sih kira-kira kritiknya? Ada yang mau memberikan kritik dari teks yang tadi sudah dibaca? Ya, Teriska. Kritiknya, kenaikan harga itu merupakan kado tahun 2014 yang tidak simpatik, tidak bijak, dan tidak logis. Tidak logis. Apakah itu sebagai kado? Kado mah ya, yang namanya kado harusnya apa? Yang bahagia ya. Ini kadonya tentang kenaikan harga. Tadi kritiknya itu kenaikan harga merupakan kado yang tidak simpatik, tidak bijak, dan tidak logis. Harapannya apa ya kira-kira? Harapannya apa? Ya Teh. Harapannya, pemerintah seharusnya menggunakan keuntungan besar dari hasil tambang minyak dan gas untuk sebesar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Ya, bagus. Jadi pemerintah seharusnya menggunakan keuntungan dari tambang dan minyak itu untuk kemakmuran kesejahteraan rakyat ya? Ya, sarannya apa? Sarannya apa? Sarannya apa ya? Ya, Teh. Sekian persen keuntungan untuk memiliki kebutuhan bahan bakar pengelolaan masyarakat menengah ke bawah. Ya, sarannya ya dari kita sebagai masyarakat ya di sini ya.
Sarannya harus mengambil atau menyisihkan sepersekian persen keuntungannya untuk mensubsidikan kebutuhan bahan bakar. Tujuan teks editorial apa ya kira-kira? Tadi kan ada yang bertanya, boleh tidak saya buat teks editorial? Nah, tujuannya untuk apa teks editorial itu? Mengajak pembaca agar dapat ikut berpikir tentang sebuah isu aktual. Nah, jadi teks editorial itu tujuannya agar mengajak pembaca apa? Berpikir tentang sebuah isu atau sebuah berita yang sedang terjadi. Nah, ada lagi tujuan dari teks editorial itu apa? Nah, memberikan sebuah opini atau pandangan. Terima kasih Teh. Manfaatnya? Memberikan apa? Memberikan informasi kepada pembaca. Terus? Nah, untuk merangsang pemikiran pembaca, ada lagi? Nah, bagus. Membantu menggerakkan pembaca untuk melakukan suatu tindakan. Nah, kita sama-sama dulu menyimak video. Selamat pagi, adalah info pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya, Karina, mengenai kebiasaan membuang sampah sembarangan telah tertanam di benak masyarakat Indonesia sejak masih kecil. Menurut Ini ya terhadap suatu topik atau peristiwa tentang apa tadi? Sampah. Nah, kalau yang tadi kata Ibu teks editorialnya dikemas di dalam sebuah artikel, kalau ini dikemas dalam bentuk apa ini? Video tadi menjadi seorang reporter. Tadi reporter juga memberikan suatu opini ya. Nah, ada lagi tidak yang memberikan opini dari video yang tadi setelah ditayangkan? Ada? Tadi gimana katanya opininya? Kenapa bisa terjadi? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan. Malam-malam buang sampah sembarangan, ya itu ya, dibuang ke sungai. Ada lagi? Satu ke sini. Ibu bagikan LKPD ya. Kita sepakati lagi untuk nama kelompoknya. Hari ini mau apa? Hewan. Sayuran ya? Karena ini musim hujan, biasanya sayuran lagi subur dan makanan sayuran biar lebih sehat. Berarti nama kelompoknya nama sayuran. LKPD sudah semua? Sudah? Sudah. Silahkan dilihat baik-baik LKPD-nya, buka dulu LKPD-nya. Di LKPD perhatikan di situ ada nama kelompok. Kalian tulis nama kelompoknya, anggotanya siapa saja, kelas dan
hari tanggalnya jangan lupa ditulis. Di situ ada petunjuk pengerjaan soal, dibaca dulu agar tidak keliru ketika mengerjakan. Nah, ada teks yang harus dibaca, judulnya Gaya Hidup dan Kesehatan. Nomor 1 A dan TT mengidentifikasi, dan nomor 2-nya itu menganalisis menelaah dari struktur teks editorial. Udah membaca dari membaca contoh teks editorialnya ya. Nah, strukturnya kira-kira ada apa saja? Strukturnya perhatikan dulu. Mohon perhatiannya, strukturnya kira-kira ada apa? Pengenalan isu. Pengenalan isu itu isinya berupa bagian apa? Pendahuluan. Baik, pengenalan isu juga disebut dengan pernyataan pendapat. Itu biasanya bagian pendahuluan dari teks editorial. Pengenalan masalah itu ada di pengenalan isu atau pernyataan pendapat. Yang kedua, strukturnya. Nah, ada penyampaian pendapat atau argumen. Ya, ingat teks editorial itu tadi isinya tentang opini ya, tentang argumen. Yang ketiga, penegasan. Penegasan biasanya di bagian mana? Akhir. Isinya tentang kesimpulan. Bagus. Nah, kelompok sayur apa ini? Sayur labu. Kenapa sayur labu teh? Suka? Unik. Baik. Ini buncis. Kenapa buncis teh? Suka buncis, satu kelompok penggemar buncis. Ya. Kalau di Lembang itu kayak sayur-sayuran ya. Teh Rizka nih kelompoknya sayur apa nih? Kenapa sayur? Karena kalau orang Sunda biasanya makannya pakai lalapan. Oh iya. Jadi teringat kalau orang Sunda itu tidak terlepas dari lalapan ya, dari sayur selada. Awas sambil mengerjakan. Ada yang ditanyakan? Langsung. Mana? Oh ya. Ayo, karena waktunya juga hanya 20 menit kurang lebih, silahkan diskusikan dulu ya. Langsung deh. Kalau misalkan tidak cukup, kolom LKPD-nya boleh ditulis di bagian sampingnya juga. Boleh di bagian samping di sini ya.
Kelompok kangkung hampir selesai ya. Yang sudah selesai nanti langsung angkat tangan. Waktunya sekitar 10 menit lagi. Kalau sudah dikembangkan struktur dan opininya, periksa lagi karena nanti akan disajikan hasil karyanya di depan. Kita presentasikan. Ya, harus sesuai dengan teks. Baik, silahkan sekarang fokus ke kelompok yang tampil. Pengerjaannya sudah, diskusinya sudah, berarti fokusnya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Labu, kami akan menjelaskan mengenai apa yang telah kami diskusikan mengenai struktur dan opini tentang penyelesaian dari berita. Yang pertama, identifikasi opini, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan menjadikan banyaknya kasus penyakit yang ada di masyarakat. Struktur teks editorial pertanyaan pendapat di atas. Kesehatan menjadi hal yang sangat penting untuk semua orang. Oleh karenanya diperlukan gaya hidup yang baik agar kesehatan tetap terjaga sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit. Saat ini penanganan terhadap penyakit menular pun belum hampir sepenuhnya berakhir. Selain itu, penyakit yang tidak menular juga memiliki persoalan yang sama. Beberapa orang yang terkena penyakit tidak menular bahkan mengalami peningkatan dan penyakit tersebut dapat menjadi pembunuh nomor 1. Beberapa penyakit tersebut diantaranya kanker, jantung, diabetes, hipertensi, dan stroke. Yang bagian argumentasinya itu berdasarkan data Kementerian Kesehatan, penyebaran penyakit yang terjadi hampir merata. Hal itu menjadi penanda bahwa penjelasan dari kelompok kami. Ada yang mau menanggapi? Silakan, ada kelompok yang mau menanggapi? Baik, kelompoknya kelompok kangkung. Iya, kelompok kangkung, silakan. Terima kasih kepada kelompok Labu yang sudah tampil, suaranya jelas. Opini yang diberikan sesuai dengan teks yang kami buat, yang dibaca. Ya. Struktur yang diberikan yang sama dengan kelompok kami.
Jadi sudah sama? Ah, baik. Ada lagi? Sudah? Sudah cukup? Ya. Kita beri tepuk apresiasi. Masih ingat? Tepuk apresiasi. Oke. Mempesona. Nah, tepuk tangan untuk kelompok labu. Silakan tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan kelompok kedua, kelompok kangkung. Kumpulkan teh. Dari hasil presentasinya itu opini yang diberikan tentang apa tadi? Wajibnya apa? Menjaga kesehatan. Kalau tidak dijaga akan seperti apa? Sakit ya, akan mudah sakit. Tadi kelompok selada ya, memberikan dengan lengkap, ada kritiknya kesehatan menjadi hal yang sangat penting untuk setiap orang. Penilaiannya, penyebaran penyakit yang terjadi hampir merata. Kalau tidak menjaga kesehatan biasanya itu akan cepat menular ya. Jangankan begitu, kita satu kelas jika ada yang flu tidak dijaga akan menular semuanya. Nah, yang terakhirnya ada saran mencegah penyakit lebih baik daripada mengobati. Jadi kalau di kelas ada yang flu, yang lainnya pakai masker. Begitupun yang sakit harus melindungi teman-temannya ya. Jangan ini kalau lagi batuk sengaja itu ke temannya biar tertular ya. Saling menjaga. Baik, untuk struktur tadi sudah tepat semuanya. Struktur juga sudah sama ya, penentuan struktur. Untuk pernyataan pendapat ada di paragraf berapa? Tadi paragraf berapa pernyataan pendapat? Yang pertama ada di paragraf 1. Selanjutnya itu tentang argumentasi. Kalau penegasan ulang yang terakhir ada di paragraf terakhir. Hebat. Silahkan tempat duduknya dirapihkan kembali. Kita lakukan evaluasi pembelajaran. Silahkan dikeluarkan HP-nya, gawainya dikeluarkan. Sekarang boleh dikeluarkan. Ibu kirim untuk evaluasi. Untuk evaluasi pembelajaran sebagai tolak ukur pembelajaran hari ini sudah ada di grup? Ya, silahkan dikerjakan. Ada yang sudah? Masih loading. Ya.
Nah, kalau sudah silahkan perhatikan kembali ke depan. Kita refleksi pembelajaran hari ini. Ibu menyampaikan pembelajaran dengan jelas atau tidak? Jelas. Jelas? Mudah dipahami? Mudah. Ada yang ngantuk? Tidak. Baik, alhamdulillah. Tadi videonya terlalu panjang atau tidak? Tidak. Mudah dimengerti. Baik, terima kasih. Semangat ya? Semangat. Baik, tepuk semangat dulu karena sudah mau menutup pembelajaran. Tepuk semangat. Semangat. Kita simpulkan pembelajaran hari ini. Dan Teteh sudah belajar tentang apa saja? Opini. Sudah menentukan opini. Terus struktur teks, editorial. Ada apa saja tadi? Pernyataan. Ya, pernyataan pendapat, ada argumentasi, penegasan ulang. Mantap. Selain itu, ya, Kesimpulan saya, teks editorial bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Kita dapat aktif sebagai penulis yang berkaitan dengan berita atau fakta yang sedang terjadi. Ya, bagus ya. Dalam kegiatan sehari-hari nanti Adan Teteh bisa menjadi aktif menulis. Boleh itu menulis tajuk rencana di sebuah surat kabar atau bisa berlatih tadi sebagai seorang apa? Reporter. Baik, terima kasih. Nah, sebelum kita berdoa menutup pembelajaran, tadi ada kelompok yang mengerjakannya sudah lengkap dari penilaian Ibu, dan kelompok yang selalu tepat waktu ini dari sebelum-sebelumnya selalu pertama mengerjakan, yaitu kelompok yang pertama, kelompok labu. Nah, pengerjaan yang lengkap walaupun tadi tidak pertama, mungkin karena pengerjaannya ingin maksimal, itu ada di kelompok selada. Nah, perwakilan untuk kelompok selada dan labu akan Ibu beri kalung. Mana perwakilannya? Ayo, sama siapa? Kelompok selada ya? Nah, terima kasih sudah aktif hari ini. Selanjutnya tadi kelompok labu. Labu mau perwakilan oleh siapa? Nah, untuk ribut hari ini. Ya. Rewardnya dapat penghargaan, biasanya kan piala, ini permen. Minggu depan masuk ke kebahasaan, kaidah kebahasaan. Tiap kelompok membawa satu contoh teks berita, ya. Minggu depan kita akan masuk ke kebahasaan dari teks editorial. Kalian nanti membawa satu buah teks berita masing-masing kelompok. Jelas ya? Ada yang mau ditanyakan? Kita berdoa sama-sama dipimpin oleh Awawan. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita apresiasi lagi untuk pembelajaran hari ini ya. Kita beri tepuk apresiasi untuk seluruh anak-anak Ibu yang hari ini sudah belajar dengan baik. Tepuk apresiasi. Kamu hebat, kamu oke, mempesona. Terima kasih. Sampai bertemu minggu depan di pembelajaran bahasa Indonesia ya tentang kaidah kebahasaan. Hati-hati di jalan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya.